Siang. Siang, Pak. Siang, Ya. Pak. Apa sudah terlihat? Belum, Pak. Ya, itu sinyal jelek ya, agak tunggu bentar ya. Ada ya? Udah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada, Pak. Tunggu bentar. Ada ya. Jadi yang tentang simak sebidang ini ada tipikal konfigurasi persimpangan. Seingat saya mungkin belum disampaikan kemarin ya. Yang ini udah belum ya? Belum, Pak. Belum ya, oke. Jadi simpang itu ada 3 lengan nih. 3 lengan pun ada kodenya ya, ada 311, 312, 322 ya, 323. Nah, kira-kira berdasarkan apa sih kode tersebut? Ada yang masih ingat nggak? Jumlah lajurnya, Pak. Ya, jumlah lajur, oke. Kemudian misalkan yang berbeda nih, yang mana? 323. Berarti artinya apa? Artinya simpang 3, Pak. Dengan Ya, 3 lengan, kemudian jalur minornya itu memiliki 2 lajur. Sedangkan lajur bukan jalur. Oke, ya. Ya, Ya. lengan minor 2 lajur ya. Iya, Pak. Untuk masing-masing arah ya. Betul. Kan itu ada 2 arah ya. Nah, kemudian lengan mayornya 3 lajur masing-masing arah. Jadi jangan terbalik ya. Nah, Iya. kemudian ada yang pakai L nih. Apa nih L artinya? Kira apa nih? Ada L nih. 333. Ini kan yang terakhir tuh mirip gare ya, lihat nggak nih? Sebentar saya kasih laser nih. Nah, ini lihat. Ini kan sama ya, tapi ini ada L-nya. Bedanya apa? 333 dengan 333L. Ada pulau lalu lintasnya. Ya, kayak ada islandnya, traffic island. Jadi artinya L itu berarti ada fasilitas belok kiri ya. Atau istilahnya apa? Left turn on red ya. Jadi ketika lampu merah dia masih bisa left turn. Tapi biasanya di sini dia ada rambu yield atau rambu stop ya, beri jalan ya. Walaupun dia boleh jalan saat merah, tapi dia masih prioritas ketika ada dari sini yang lurus nih. Contohnya seperti misalkan ini keluar gerbang terpasir ya. Nah, kita dari Maranatha nih, dari Pelabuhan mau ke BTC nih. Nah, di sini kita kan tidak diatur oleh lampu ya. Bisa langsung, tapi kita tetap harus mengalah ya. Maka di sini ada rambu stop. Atau segitiga terbalik, ya, dia beri jalan. Jadi kita tetap mengalah dengan dari yang jalan mayor, arus mayor. Nah, kemudian definisi tadi ya sudah paham, jadi tidak perlu jelasan lagi. Yang ada itu yang ada ATOR ya, left turn on red ya. Jumlah lajur 3 di pendekat utama itu berarti mayor ya. Nanti seterusnya dibaca itu. Nah, ini ada jenis yang simpang 4 lengan ya. Simpang 4 kurang lebih sama seperti tadi, cuma bedanya ya dia ada 4 lengannya. Nah, di sini gambarnya bagus simpang 4-nya ya, semuanya bentuknya seperti plus ya. Tapi ada juga simpang 4 kan yang tidak seperti ini, yang bersudut ya, seperti yang waktu minggu pertama saya pernah perlihatkan gambarnya. Mungkin ada di slide awal ya. Iya, Pak. Ini definisinya. Kemudian ini ada bagian alir ya, bagaimana sih cara merencanakan geometrik persimpangan sebidang ya. Nah, ini. Jadi pertama kita menetapkan volume lalu lintas persimpangan tahun rencana ya. Tetapkan bentuknya, mau simpang 4 atau simpang 3 ya. Itu ditentukan jenis pengendalian lalu lintas, apakah dia mau pakai api atau pakai pulau jalannya. Udah gitu tipe persimpangan, rencananya apa? Apakah dia penumpang atau misalkan truk atau trailer ya. Kemudian tetapkan kecepatan rencananya. Kemudian kecepatan rencana kan berdasarkan kelas dan fungsi jalannya ya. Mau berapa nih ya? Apakah jalan arteri atau lokal berapa? Kemudian ada juga faktor perencanaan teknis dari simpang tersebut.
Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau dilihat mungkin simpel ya, tapi begitu dilaksanakan ya mungkin mengumpulkan datanya agak sulit ya. Terutama ini nih volume lalu lintas persimpangan. Karena kan kalau kita survei lalu lintas tuh nggak bisa sehari, nggak bisa 2 hari ya, nggak bisa sejam 2 jam. Karena berbeda. Misalkan seperti begini sih, ketika saya kasih tugas sebelum puasa suruh traffic counting di suatu jalan, wah ternyata kendaraannya ada 5.000 per jam misalnya. Tapi ketika pas bulan puasa ya hanya 100 ya. Ya itu makanya jadi tidak survei itu harus waktu yang tepat ya, sama jumlah waktunya. Biasanya kan harus menyesuaikan. Tidak bisa gitu kalian survei bisa menentukan mau hari ini survei 2 jam kali jadi setahun. Ya jadi banyak deviasinya nanti. Jadi ini sangat simpel desainnya, cuman yang sulit mengumpulkan data ini bisa data volume lalu lintas ya. Kalau data-data yang seperti fisik ya bisa diukur ya, seperti lebar jalan dan lain-lainnya. Jadi volume ini kan berubah ya, dia fluktuatif ya. Bahkan mungkin kalau hari ini saja traffic counting misalkan jam 7 dengan jam 3 sore berbeda, itu jam 7 pagi dengan jam 8 jam 9 ya. Karena kan ternyata di bulan puasa itu kan yang anak sekolah, anak kuliah dan kantor itu biasanya jam 8 jam 9, tidak jam 7 lagi gitu. Jadi yang biasanya kemacetan mulai dari setengah 7, sekarang kemacetan mungkin mulai jam 8. Jadi hati-hati menentukan waktu survei volume lalu lintas. Itu selanjutnya kita masuk ke yang materi bundaran. Sebentar. Bunda. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Jadi ini untuk simpang sebidang ya. Kalau kemarin kalau kemarin dengan Pak Asep mungkin sudah yang ini ya, underpass overpass ya, flyover tunnel ya. Flyover ya Pak. Kalau itu kan ya itu kan interchange ya. Kalau ini intersection sebidang ya. Salah satu bentuknya adalah bundaran. Jadi parameter pesanan bundaran tuh mungkin kurang lebih sama ya, semua geometri ada volume lalu lintas, kemudian ada kendaraan rencana ya. Jadi kendaraan rencana itu adalah kendaraan yang paling besar. Karena paling besar, jadi paling besar itu berarti radius putar itu bisa masuk di geometri tersebut. Jadi kalau misalkan kendaraan rencana penumpang, berarti kan truk dan trailer tidak boleh masuk ya. Tapi kalau kendaraan rencana trailer sudah pasti yang kecil-kecil bisa lewat. Nah, kemudian setelah itu yang ketiga adalah kecepatan rencana ya. Kita tentukan juga kecepatan rencananya ya. Karena kan di bundaran nggak boleh ini ya, nggak boleh kencang-kencang, ada gaya sentrifuga ya ketika kita berbelok ya. Nah, ini adalah elemen bundaran. Elemen bundaran itu ada pulau bundaran, ada jalur lingkar, ada lintasan truk atau apron, dan ada pulau pemisah ya. Di sini ada yang belum pernah lihat bundaran? Mungkin di Bandung agak jarang nih bundarannya. Iya, Pak. Di mana saja kalau di Bandung bundarannya? Di Cibiru mungkin Pak. Ya, Cibiru. Terus mana lagi? Ujungnya Cibiru apa? Kan Cibiru tuh di ujung timur, di ujung baratnya apa? Kan Cibiru itu kan bagian timur. Jadi itu tuh jalan nasional pertama tuh itu ya. Ujungnya Cibiru. Di timur, di baratnya apa? Pasti nggak ada yang ya. Padahal mungkin sudah sering lewat ya. Cibiru. Itu bundaran juga. Kemudian ada lagi di ini ya, di Simpang 5 ya. Simpang 5 Sambi ya, Asia Afrika ya. Tapi mungkin kalau di Bandung darahnya ya beda dengan Jakarta, bundaran HI ya, betul-betul bundaran. Atau mungkin kalau mau lihat ada bundaran-bundaran kecil di Kota Baru Parahyangan banyak ya. Suara saya masih ada nggak? Halo, Pak. Pasti ada, Pak. ini ada peringatan apa? Sinyal. Oke, lanjut lagi ya. Iya, Pak. Nah, ini elemen geometrik bundaran tiga lengan. Jadi
3 lengan juga bisa pakai bundaran ya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Di sini sudah ada detail-detailnya yang mana ini adalah pulau bundaran. Ini adalah lebar jalur lingkar. Ya. Ini lebar jalur lingkar, ini adalah bundaran. Ini ada apron truk ya. Jadi ada yang ya boleh kalau misalkan kalau truk kan radiusnya besar, boleh diinjak ini ya. Kalau truk berbelok, rodanya boleh naik ini. Ada radius masuk, radius keluar. Ini lajur masuk, lajur keluar. Dan ada lebar masuk, lebar keluar, lebar pendekat dan lain-lainnya. Nah ini yang 4 lengan, kurang lebih sama, cuma lengannya ada 4. Ini yang 5 lengan. Yang seperti di Jalan Sunda, Jalan Karapitan, Asia Afrika ada, Ahmad Yani. Nah ini adalah jumlah lajur lingkar ya. Jadi ketika volume lalu lintas harian rencananya kurang dari 20.000 kendaraan per hari, maka jumlah lajur lingkar itu 1 ya. Jumlah lajur lingkar itu yang digambarnya ini nih. Di sini nih, di lingkaran itu ada jumlah lajur dan berapa lajur ketika dia memutar ya. Tapi ketika volume lalu lintas 20.000 sampai 40.000, maka jumlah lajur lingkaran 2 ya. Nah, Iya, Pak. Di sini Pak, nggak ada yang nanya kenapa tidak boleh lebih dari 40.000? Apa tidak ada kejanggalan? Kan tidak bertanya gitu? Kok tidak boleh lebih dari 40.000 gitu? Tahu nggak kenapa? Jadi padat mungkin, Pak, di dalam bundarannya. Ya bukan. Ingat ya gambar yang pertama saya kasih lihat dulu. Kalau lebih dari 40.000, berarti kan sudah tidak sebidang lagi simpangnya, betul nggak? Oh iya, Pak. Saya pernah kasih lihat grafik kan ya? Iya, Pak, betul. Yang titik-titik itu ya. Iya, Pak. Nah, penentuan. Jadi kalau sudah lebih dari 40.000 kendaraan per hari, maka dia sudah tidak boleh lagi pakai simpang sebidang. Ya. Makanya di sini ada batasan sampai 40.000 saja ya LHR-nya. Jumlah lajur lingkarnya 2. Jadi kalau udah lebih dari 40.000 berarti bukan solusi lagi bundaran. Sudah pasti akan macet ya. Iya, Pak. Ada konflik. Nah, kemudian jumlah lajur pada jalur masuk atau jalur keluar tidak boleh lebih besar dari jumlah lajur pada jalur lingkar ya. Jadi jangan sampai bottleneck gitu ya. Ketika mau masuk ke bundaran, lajur ada 4, tiba-tiba di bundaran jadi karena maksimal 2 jadi 2. Kan sama saja bukan solusi ya. Jadi tidak boleh lebih, jadi minimal sama ya. Kemudian diameter bundaran. Diameter bundaran ini ditentukan oleh jenis kendaraan rencananya apa. Ya. Kemudian kecepatannya berapa, sehingga ini adalah diameternya ini ya. Ada sebut bundaran sederhana, bundaran lajur tunggal, dan lajur ganda. Biasanya kalau yang simpang tanpa bundaran, ketika dipasang bundaran, dia kan harus ada pelebaran lagi ya. Harus ada perluasan lahan lagi, pembebasan lahan. Nah ini super elevasi jalur lingkar. Kurang lebih seperti ini. Kalau lihat gambar ini, coba ada yang tahu nggak kira-kira bundarannya di sebelah mana? Ini saya kasih lihat, ini kiri atau kanan? Kira-kira sebelah mana nih? Sebelah kanan, Ini Pak. kiri. Ini kiri ya. Ini kanan, coba. Bundarannya di mana? Tugunya atau gimana, Pak, maksudnya? Bundarannya, bangunan bundarannya. Oh, di kiri, Pak. Kan bundaran belum tentu tugu kan, bisa ya kosong. Yang kiri ya. Iya, Pak. Kiri. Kenapa bisa tahu di kiri? Nggak usah baca tulisannya tanpa lihat tulisannya, dengan lihat gambar sudah bisa tahu kenapa coba? Ada apronnya, Pak. Apron sebenarnya sih di dalam di luar ada. Tapi karena apa? Ini nih, coba lihat ada kemiringan, kelihatan nggak?
Ya, kemiringannya kemana? Keluar kan ya? Oh iya Pak. Nah, berarti kan drainasenya pasti di luar, nggak mungkin drainase di tengah bundaran ya. Jadi tanpa membaca tulisan pun harusnya ketika lihat gambar sudah tahu ya orang lapangan. Berarti bundarannya ada di kiri ya, karena ini buangan air ke sini, air hujan nih. Keluar, kan kayak keluar tuh kan. Oke, lanjut ya. Atau masih bingung? Sudah Pak, sudah jelas. Oke. Duh, hapus dulu. Bentar. Kemudian, ini adalah marka dan rambu. Ada yang belum tahu marka dan rambu sini? Ada yang masih belum tahu marka dan rambu? Bedanya apa? Coba saya tanya sebentar ya. Yang ini apa? Kemudian, coba. Yang biru apa, yang merah apa? Biru rambu. Biru rambu. Ya, Merah marka. oke. Jadi rambu itu yang definisinya apa? Coba silakan cek di Google. Karena masih suka ada yang terbalik rambu dan marka ya. Iya Pak. Ya. Jadi rambu tuh yang biru betul ya. Kalau marka itu adalah, makanya disebut marka jalan, berarti dia kan dicat, ditempel ke perasannya. Iya Pak. Ini tuh, nah ini nih rambu yang tadi yang saya bilang apa, berjalan nih. Biasanya kalau nggak tulisannya begini, tulisannya stop ya. Bentuknya segi berapa ya? Segi 8, stop, warna merah, tulisannya putih. Nah. Artinya sama itu. Jadi artinya berarti dia tidak diatur oleh sinyal ya, tidak ada api ya. Boleh semua masuk, tapi dia harus memperhatikan ketika di bundarannya masih ada mobil lain, dia harus mengalah ya. Jangan dulu masuk gitu ya. Mungkin seperti teori yellow box junction ya. Ketika di dalam box itu masih ada kendaraan lain, jangan dulu masuk ya. Iya Pak. Nah, saya harapkan semuanya sudah paham ya rambu dan marka artinya apa ya. Kalau belum, silakan main ke taman lalu lintas ya. Karena kan ya begitu masalahnya, orang Indonesia bikin SIM-nya nembak, jadi kadang nggak tahu yang gini-gini ya. Oke, lanjut ya. Siapa? Jadi inilah rambu dan marka yang harus ada di setiap pendekat ya. Setiap mau masuk ke bundaran atau pendekat harus ada rambu ini dan marka ini ya. Oke, lanjut. Ini bagian alir pengerjaan desain bundaran. Pertama, tetapkan volume lalu lintas. Ya. Kemudian, tetapkan kecepatan rencana. Dan tetapkan kendaraan rencananya apa. Nah, volume lalu lintas tadi itu untuk apa? Untuk menentukan jumlah lajur lingkarannya. Nah, sedangkan kalau yang menentukan kecepatan dan kendaraan rencana itu untuk menentukan apa? Tentukan diameter bundarannya. Karena kan menyesuaikan dengan kecepatan. Jadi jangan terlalu sempit ya. Kalau kecepatan tinggi. Setelah itu setelah menentukan lebar lajur dan diameter bundaran, maka kita tentukan lebar lajur lingkarnya. Setelah itu desain pulau bundaran, kemudian menentukan super elevasi, kemudian desain lengan pendekat. Di situ kita menentukan lebar lajur masuk dan keluar, terus radius masuk dan keluar, menentukan kelandaian lengan pendekat, kemudian mendesain pulau pemisah. Ya. Kemudian dari situ kita juga harus menghitung jarak pandang henti dan jarak pandang bebas di bundarannya. Sama seperti waktu belajar geometrik luas ya, ada jarak pandang henti ya. Ya pandang bebas ya. Kalau di sini tidak jarak pandang menyiap ya. Kalau kan di simpang masa menyiap ya. Kemudian dievaluasi ya. Jika sudah sesuai, maka tinggal aksesoris pasangnya, perlengkapan marka, rambu ya, aksesoris pendukungnya. Tapi kalau ternyata belum sesuai, berarti dia kembali lagi ke sini, ke desain pulau bundarannya.
Jadi cek lagi semuanya. Nah, sampai sini pertanyaan? Pak izin bertanya Pak. Silakan. Kalau untuk super elevasinya di bundaran itu berarti berlawanan nggak kayak di tikungan gitu ya Pak? Karena kan tadi drainasenya ada di luar bundaran gitu Pak. Berarti nggak sama kayak tikungan kan? Kalau tikungan miring super elevasinya mengikuti arah belokan gitu. Karena sebenarnya kalau super elevasi di bundaran kan tidak se ekstrim itu ya. Kalau di bundaran 2% seperti jalan biasa saja atau 4% maksimal. Kalau di tikungan kan bisa sampai 6-8% ya. Kalau di bundaran kan tidak berbelok habis ya. Jadi dirasa tidak masalah. Sebenarnya kan kalau 2%, 4% kan seperti jalan lurus ya, betul nggak? Iya, Pak. Tapi yang dimaksud di sini super elevasi jangan sampai, karena kan kalau orang awam memikir bikin jalan tuh rata aja, datar 0%. Ya nggak bisa ya. Pasti ada super elevasinya ya. Oh iya Pak. Super elevasi kan gunanya di sini untuk mengalihkan air, bukan untuk melawan sentrifuga seperti di tikungan yang biasa. Kalau tikungan biasa kan sampai 6% bisa ya. Makanya kan nanti ada aturan ketika kita mau masuk ke bundaran kan ada rambu kurangi kecepatan. Bisa ada dikasih tahu, misalkan 1 kilo sebelum bundaran itu ada gambar rambu bundaran, misalnya ada kecepatan maksimal berapa, ada rambunya kasih tahu seperti itu. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Cukup Pak. Ya, oke, makasih. Lanjut ya. Hilang? Ya, sudah itu ya. Jadi itu bagian alir desain bundaran ya. Nanti mungkin ini materinya akan saya share ya. Sekalian saya share juga pedoman-pedoman mungkin yang dari ini ya. Mungkin kalau nyari susah saya ada yang pedoman dari Bina Marganya ya. Supaya minggu depan kita bisa bahas untuk tugas ya. Karena kan ini sudah minggu ke berapa ini? 3. Minggu ketiga Pak. Di jadwal ketiga ya, betul, ketiga ya. Jadi supaya nanti leluasa ngerjain tugas, minggu depan kita mulai ini ya, bahas tugasnya. Jadi ada 4 minggu ngerjain tugasnya. Iya Pak, siap. Mungkin nanti rencana saya si tugas itu nanti kelompok ya. Sistemnya nanti untuk UAS dipresentasikan kelompok saja kan. Jadi UAS-nya tugas besar kelompok itu gitu. Baik Pak. Minggu depan saya sampaikan lagi ya. Sesuai jadwal Poban kan kalian mulai minggu ke-14 masuk kampus ya? Iya Pak, tanggal 2. Iya Pak. Minggu 14 dan UAS harus kampus ya? Betul ya? Betul Pak. Ya oke, nanti kita ikuti jadwal Poban saja ya. Baik Pak. Karena kan sudah mulai terjadwal. Memang kan awalnya rencananya kan setelah UTS kalian offline, tapi ada kebijakan baru. Katanya jadi minggu ke-14 saja dan UAS offline-nya. Tapi nanti kita lihat aja kalau kata Poban offline, kalau online saya menyesuaikan aja deh. Bagaimana keluasan nanti aturannya ya. Oke. Sampai sini masih ada pertanyaan? Atau cukup? Jadi saya kan ini kan mahasiswa sudah pernah jadi mahasiswa ya. Jadi saya anggap sudah dewasa, asumsi saya kalian bisa belajar mandiri gitu. Jadi jangan disuapin terus ya. Ketika kita kasih materi dibaca, terus kalau misalkan saya berkata apa, kalian cari di lapangan seperti apa gitu ya. Jangan seperti mahasiswa yang D3 yang di Poban sekarang. Iya Pak. Yang masih kuliah. Karena kalian sudah pernah wisuda ya, betul kan? Sudah bekerja ya. Dia akhirnya sudah mulai menganggap bahwa kuliah ini adalah kebutuhan kalian ya, belajar tuh ya. Makanya kan mungkin semua dosen juga kan beda ya, jadi lebih ringan dibandingkan waktu ngajar dulu ya. Karena kami anggap ini RPA tuh ya kelas-kelas yang sudah berpengalaman, yang sudah bekerja dan punya kesibukan. Makanya kami memaklumi juga kan dengan kesibukan Bapak Ibu di luar. Kan. Ya mungkin itu saja ya. Setelah ini saya share di WA Group mungkin materinya ya. Baik Pak. Halo, oke. Kalau gitu saya tutup aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih.